Puji Tuhan, selamat sore buat kita semua saat sore hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Mari kita hampiri Tuhan di tempat kudusnya. Ku menyembah di tempat dalam kudusnya.
sukacita dari dan Mazmur Budi yang kota perlindungan. Kita naikkan ya. Hanya padamu, hati percaya.
sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba Tuhan, dan biarkan firman yang Kau sampaikan jatuh ke dalam tanah hati kami yang paling subur. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, hikmat daripada Engkau. Ini yang menjadi ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya percaya semua ingin diberkati. Ya, semua ingin diberkati. Siapkan hatimu, Tuhan akan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya akan berbicara dari satu topik, judul yaitu membangun atau memelihara rumah Tuhan. Ya, membangun atau memelihara rumah Tuhan. Bicara tentang rumah Tuhan itu punya dua pengertian. Satu, pengertian pembangunan rumah Tuhan secara fisik, yaitu gedung gereja ini. Yang kedua, pembangunan rumah Tuhan secara rohani, yaitu kehidupan saudara dan saya. Karena suratan Korintus mengatakan bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Namun demikian, karena kita sedang menghadapi pembangunan atau memperbaiki, memelihara rumah Tuhan, tembok bagian belakang ini, maka sore hari ini saya akan mengupas firman Tuhan dalam judul membangun atau memelihara rumah Tuhan dalam pengertian yang secara fisik. Pembangunan secara fisik, ya, karena kita sedang menghadapi pembangunan secara fisik. Nah, saudara, tetapi saya ingin jelaskan saudara, bahwa sekalipun pembangunan secara fisik itu juga ada hubungannya dengan secara rohani. Ya, biasanya dimulai dari yang fisik, akhirnya ke yang rohani. Ada beberapa ayat misalnya yang mengatakan kalau kita mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci atau tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan, maka berarti kita itu pendusta. Jarene tresnani Gusti Allah, Tuhan tidak kelihatan, tapi sama yang kelihatan karo sedulur sak pringkel, karo saudara sing ketok, kita benci atau marah, tidak mengasihi, maka Alkitab bilang orang itu ngapusi. Bagaimana bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara sama yang kelihatan saja tidak ada buktinya? Masih ada bukti-bukti lain. Misalnya di dalam surat Efesus pasal 5 dikatakan bahwa gereja Tuhan itu sebagai mempelai perempuan Tuhan yang nantinya bakal dipersatukan, ditemukan dengan mempelai pria surga, yaitu Tuhan Yesus. Tapi itu tidak serta-merta terjadi langsung gitu. Efesus menggambarkan itu dimulai juga dari mempelai jasmani, rumah tangga kita. Kalau dalam rumah tangga kita tidak open, tidak mengasihi, bagaimana kita bisa nantinya menjadi mempelai perempuannya Tuhan? Sedang rumah tangga yang nyata saja sama yang kelihatan tidak beres. Jadi ada hubungannya yang fisik, yang jasmani dengan yang rohani.
Dan biasanya dimulai dari yang jasmani itu nanti menjurus kepada yang rohani. Ya, kalau saudara bilang mengasihi dan taat, nurut sama Tuhan sebagai gembala agung, tapi seandainya sama gembala yang kelihatan menungso, saudara tidak bisa hormat, tidak bisa nurut, bagaimana mengatakan nurut sama gembala agung yang tidak kelihatan? Tentunya dimulai dulu dengan tunduk nurut sama gembala yang kelihatan, baru nanti bisa tunduk nurut sama gembala yang tidak kelihatan. Jadi dimulai dulu dari yang jasmani, akhirnya merembet masuk kepada yang rohani. Demikian juga kalau sore ini saya mengatakan temanya membangun atau memelihara rumah Tuhan. Berhubung kita sedang menghadapi pembangunan yang secara fisik, maka saya akan mengupas pembangunan rumah Tuhan itu secara fisik. Namun demikian tetap ada gandengannya. Mulai dari yang fisik itu kita taat, nanti akhirnya kita juga akan bisa taat kepada yang rohani. Ya, mungkin ada yang bertanya, tema membangun atau memelihara rumah Tuhan secara fisik itu apa ono ayatnya? Kalau enggak ada, tidak saya sampaikan. Ada ayatnya. Kita buka kitab Hagai. Hagai pasal 1. Ya. Kitab Hagai pasal 1 ayat 8. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Hagai pasal 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Zaman Nabi Hagai ada perintah dari Tuhan. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ketika jemaat Tuhan orang Kristen tahu memperhatikan bangunan rumah Tuhan secara fisik, Tuhan bilang maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Karena rumah Tuhan itu adalah tempat pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Aku akan menyatakan kemuliaan. Kitab di mana itu 2 Tawarikh 7 atau apa itu yang mengatakan apa? Aku akan menaruh mataku, telingaku dan hatiku di rumah ini. Apabila kamu berdoa, aku akan mendengar, aku mengampuni dosamu di tempat rumah ini. Iya. Hagai mengatakan bangunlah, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan itu sumbernya berkat. Jangan lupa Tuhan itu sumbernya berkat. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mau kasih berkat itu ora hitung-hitungan. Selama Tuhan berkenan. Coba Yeremia 27 ayat 5 bisa dibaca. Yeremia 27 ayat yang kelima. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Ya, aku yang menjadikan langit, bumi, kekayaan langit, bumi, laut, semuanya Tuhan yang jadikan dan Tuhan yang punya. Dan Tuhan akan berikan kepada siapa? Orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang benar di mata Tuhan.
alias orang yang berkenan di hati Tuhan. Hagai mencatat, bangunlah rumah itu, aku akan berkenan kepadanya. Sekali lagi, kalau Tuhan berkenan, Tuhan itu sumbernya berkat. Jadi mari, kalau yang namanya untuk Tuhan, ora usah hitung-hitung, ora usah jelimet. Kalau untuk Tuhan, ya ketika kita mikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang modelnya tidak suka kepotangan. Ya, kalau saya teliti, saudara-saudara, pada waktu perintah Tuhan ini turun kepada Hagai, justru waktu itu kondisi Israel dalam kondisi melarat, karena gagal hasil tanamannya semua. Coba itu Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Kondisi Israel sedang mengalami gagal, menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Biasanya kalau menabur banyak, umumnya harapannya menuai yang banyak. Kalau menabur banyak hasilnya cuma sedikit, rugi. Nah, ini kondisi Israel dalam seperti itu. Hasil sedikit saja, ketika dibawa pulang di rumah dihembuskan sebul Tuhan. Kaur. Tidak tahu nggak kaurnya itu boro-boro mungkin membayar rumah sakit, kapusan, atau apa saja. Bisa saja Tuhan melakukan. Ini kondisi Israel dalam kondisi melarat, kekurangan. Tapi kok justru Tuhan bilang, bangunlah rumah Tuhan. Mungkin ada orang banyak mencerca Hagai bilang, mbok nek ngomong ki sing duga kira ngejeki bangun ki nek kondisine panenane berhasil. Lah wong dalam kondisi ngono kok ngejeki bangun ki ora duwe duga kira. Tapi justru dalam kondisi demikian Tuhan memerintahkan, bangunlah rumahku. Nyatanya saya lihat di Alkitab, saudara, justru orang yang ingin sukses, ingin diberkati itu orang sanggup ini nak wis sugih baru berbuat sesuatu. Mulai dari kondisi mepet, saudara berani mikirkan pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak mau kepotangan. Buktinya apa? Di 1 Raja-Raja 17, Tuhan memerintahkan Elia ke rumahnya janda Sarfat, dan Elia minta makan di situ. Janda bilang apa? Demi Tuhan, tepungku tinggal sedikit, ya sak genggam minyak tinggal sedikit. Tapi Elia bilang apa? Demi Tuhan, lakukan itu, buatlah roti, tapi untuk aku lebih dulu. Untuk pekerjaan Tuhan didulukan. Demi Tuhan, tepungmu tidak habis, minyakmu tidak habis, sampai bumi mengeluarkan hasil. Dan dicatat oleh Injil Lukas pasal 4, janda-janda Israel waktu mengalami mati kelaparan, tapi janda Sarfat, notabene orang kafir, justru dipelihara, bebas dari kematian kelaparan. Kenapa? Karena janda ini dalam kondisi miskin, miskin tambahi kin, gelembungnya tinggal sak genggam. Ibu-ibu yang suka buat roti bayangno nek gelembung sak genggam iki nek gawe roti itu sepiro katene. Mungkin orang bilang Elia kok tegel temen toh. Kalau saya jadi Elia mungkin orang tegel nek delok mbok rondo tinggal 10 kok dijaluk kok menehke dhisik. Logikanya orang tegel. Tapi justru karena itu, saudara, janda itu terpelihara dari kematian. Ya, selidik punya selidik. Kenapa
Israel yang punya Tuhan yang kaya raya kok bisa mengalami menabur banyak hasilnya sedikit, sudah dibawa pulang dihembuskan Tuhan entek-entekan tenang. Kenapa? Justru ketika dia mengusut, melihat, menyelidik, rupanya karena waktu itu umat Tuhan tidak peduli dengan keadaan rumah Tuhan. Buktinya itu tadi ya, ayat 9 tuh, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Kenapa? Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Rumah Tuhan pada roboh, reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahankan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Selidik punya selidik. Israel yang punya Allah yang kaya, kenapa waktu itu entek-entekan miskin sekali? Karena apa? Pada waktu dia diberkati Tuhan, dia sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Rumahnya dewe dipupuk, dibangun sing apik, sementara rumah Tuhan rusak, tidak ada yang peduli. Ya, dulu saya masih menempati rumah di Lenan Suwaji, kebiokes bodol, ya, tak tempel seng, lawangnya pada bolong-bolong, tak tempel seng plat, ya. Terus ada tamu-tamu yang datang, bolak-balik ngomong, berapa tahun lalu saya kesini rumah Pak Yusak ini, saiki saya bodol. Sementara kenapa Pak Yusak bangun rumah Tuhan di desa-desa? Tak rewani utang saya bangun neng desa-desa, cabang-cabang. Saya ngomong sama istri saya, Mah, saya tidak akan mengkeramik rumah saya sebelum rumah Tuhan tak keramik kabeh. Rasanya saya malu sama Tuhan. Kalau rumah saya keramik, sementara rumah Tuhan itu lemah, saya tertutup. Dan ternyata saudara, ketika saya melakukan itu, ternyata Tuhan itu tidak mau ke kota. Biasanya orang yang tahu membangun, memikirkan rumah Tuhan, itu menunjukkan salah satu bukti, ya, salah satu bukti dari orang itu mengasihi Tuhan. Contohnya Daud, saudara. Daud itu mengasihi Tuhan, dan Daud itu memikirkan rumah Tuhan. Coba kita baca Mazmur 132 ayat 3 sampai 5. Tolong dibaca. Mazmur 132 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari aku. Ya, Daud telah bersumpah dalam dirinya. Bersumpah apa? Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuasa. Aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Saya mau tanya,
kasure raja ki empuk ora Saudara? Kasure raja ki empuk ora? Empuk wong kasure awake dhewe empuk ya, apa meneh raja. Istimewa sekali kamarnya. Barangkali istrinya bolak-balik, Mas, kok ayo turun nang kamar, Mas. Seprono seprene kok ora tau turun nang kamar, kamarmu apik. Yo sapa ming aku tok sing turun nang kene. Dia bilang, "Dek, aku sudah bersumpah. Aku tidak akan tidur di tempat tidurku yang nyaman ini sebelum aku bisa menempatkan rumah Tuhan pada tempat yang layak." Karena apa? Kondisi rumah Tuhan pada waktu itu, ya, tinggalan warisan dari Musa itu berupa tenda, kemah. Ya, coba kita baca 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3, tolong baca. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ketiga. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Ya, pada waktu Daud sudah dipercayakan Tuhan jadi raja, diam dalam istana dari kayu aras. Kayu aras itu kayu yang paling bagus di Israel. Ngumpuli kayu jati, kayu aras itu kayu sing warnane apik. Waktu Daud duduk di situ, dia ngomong apa? Aku ini sudah duduk di rumah yang kayu aras, istana semua apik, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Tenda itu apa? Kemah. Ya, yang sifatnya darurat, warisannya Musa di bawah tenda. Orang memper, aku kudune isin karo Gusti Allah. Karena aku sudah diberkati, aku duduk di istana yang bagus. Kenapa rumah Tuhan pakai kelambu tenda? Dia ngomong sama Nabi Nathan, maka Nabi Nathan bilang, "Ya sudah, kalau raja punya rencana yang baik untuk rumah Tuhan, laksanakan." Dari sejak itu, saudara, Daud mulai memikirkan pembangunan rumah Tuhan. Toyo piye men rumah Tuhan itu merupakan permanen, tidak di bawah tenda. Tapi sing permanen, sing memper. Rumah Tuhan itu kan rumahnya raja dan segala tempat di mana kita ketemu dengan Tuhan. 2 Tawar itu juga bilang, ya, aku menaruh mataku, hatiku di rumah ini. Ketika kamu berdoa di rumah ini, aku akan mendengar, aku mengampuni dosamu. Dalam pikir, mosok rumah Tuhan itu tenda. Iya, lalu dia kepengen toyo-toyo bangun rumah. Mari saya tunjukkan ayatnya. Kalau Daud itu cinta Tuhan, maka dia mikirkan rumah Tuhan. Itu ada di 1 Tawarikh 29. Saya bacakan mulai ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, ya, karena cintanya sama rumah Tuhan, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, ngerogoh kantongnya dewe, milik pribadi, bukan kekayaan negara, bukan kekayaan kerajaan, tapi miliknya Daud sendiri.
sebagai tambahan karena cintanya sama rumah Tuhan. Sebagai tambahan dia persembahkan apa? 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Emas Ofir itu emas yang paling baik. 3.000 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Nek 3.000 talenta berapa saudara? 102.000 kilo. 102.000 kilo atau 102 ton. Dudu watu itu, dudu pasir, emas. Nek digawe gram 102.000 kilo jadi 102 juta gram emas. Saya kira emas regane piro? Digawe murah wae 700 jur piro iki. Lek ngitung sampai mumet ya orang nggo kalkulator ora iso. Ayo sing cerdas hitungan 102 juta paling 700 piro itu. Itu yang dicatat di sini sebagai tambahan. Sebagai tambahan artinya sebelum itu Daud sudah berbuat. Mari kita lihat ayatnya. Sebelumnya Daud sudah berbuat. 1 Tawarin 22:14. Tolong dibaca. 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-14. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ya, sesungguhnya sekalipun dalam masa kesusahan, awal Daud menjadi raja, beribik-beribik jadi raja, semua itu kalau lagi awal merintis, kondisinya dalam keadaan ya serba penuh kerepotan. Dalam kondisi, sekalipun dalam kondisi kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan. Jadi nak mau korban rasa ngenteni sugih. Nak ngenteni sugih, ya nek keturutan sugih. Nek orang keturutan sugih yo kapan nek berbuat untuk Tuhan. Sebagai cintaku kepada rumahku. Sebagai tambahan saja 3.000 talenta emas. Sebelumnya dia sudah membawa emas kira 1.000.000 talenta. Ya, sak talenta 34 kilo, 1.000.000 ini loh ya. 1.000.000, 1.000.000 ini 0,6 ya. 34 tambah 0,6. Ya. Wah. Wah. Itu dalam kondisi susah. Jadi mari kalau untuk Tuhan, perasaan tadi nek sugih. Dulu saat saya masih perjuangan kondisi susah, saya sudah mulai tidak layak awake dhewe nganggo omah keramik sementara rumah Tuhan isih lemah. Kita harus rumah Tuhan dulu keramik, baru memper awake dhewe nganggo omah itu. Kosok wang sulit kebalikannya Israel. Kenapa Tuhan izinkan melarat dan susah? Karena dikatakan rumah Tuhan jadi reruntuhan, sementara kamu sibuk ngurusi rumahmu sendiri. Rumah dhewe diapik-apik magrong, rumah Tuhan bodol sakarepmu. Tidak punya pikiran bisa untuk memperbaiki rumah. Itulah sebabnya ketika saya lihat tembok itu jadi reruntuhan, saya ingat kitab Hagai, rumah Tuhan jangan sampai jadi reruntuhan. Itulah sebabnya saya mulai ayo mulai. Ya barangkali mungkin ada orang bilang itu orang duga kira ngejai bangun kok dalam kondisi COVID, dalam kondisi wah sajane iki gitu susah. Kenapa?
Justru ketika saudara susah, takjak bangun supaya Pak ini kunci untuk diberkati. Karena Israel nyatanya melarati susah, mergo tidak pernah memikirkan rumah Tuhan. Firman Tuhan keras, tapi itu demi kalau saudara kepingin sukses. Ya, dan kalau saya ngomong gitu saya nggak takut dicela. Karena apa? Saya sudah berbuat lebih dulu. Jadi saya bukan pendeta sing ngomong tok orang bilang penak ae ngomong korban awake dhewe ora tahu iku pambayan iki. Merintah tok ora tahu berbuat. Tapi saya sudah belajar untuk berbuat dan kenyataannya Tuhan yang saya sembah tidak mau kepotangan. Ya, dalam kondisi susah perjuangan saya mikirkan rumah Tuhan. Omahe dhewe bodol wis tak tembel terus. Sampai akhirnya setelah tabang-tabang sudah jadi bagus, Tuhan memberkati orang nyono ya. Saya tidak pernah mimpi kalau bisa punya rumah di Jalan Bambu Runcing yang lebarnya 546. Dari mana itu? Itu adalah Tuhan sumbernya berkat. Tuhan orang gelem kepotangan. Tiap sen, tiap rupiah, tetesan air mata, tetesan keringat yang saudara curahkan ke Tuhan dicatat dan diperhitungkan semua sama Tuhan. Ya, waktu Musa membangun rumah Tuhan, Musa juga mengajak jemaat. Ya, Keluaran 25 kalau kita pelajari Keluaran 25. Musa itu ngajak jemaat untuk korban semua, dan korbannya itu ya ora sing gede tok, menurut kemampuan. Ya, di sini dikatakan katakanlah ya ayat 2 kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, tergerak hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Ono sing emas, ono sing perak, sing sugih yo nek emas, sing rada anu perak, ono sing tembaga, ono sing kain ungu tua. Tabernakel butuh kain ungu sekian meter misalnya. Ya, ditakoni kowe sanggup pirang meter, pira urunan. Ya. Kain ungu tua, terus ana meneh kain ungu muda. Kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan, terus macam-macam. Terus ana benang barang sing sakuwate lah. Kowe kuat go benang ya butuh benang, bukan tulang gawe apa. Di tabernakel tuh banyak sulaman butuh benang. Ayo. Nek ora iso nggo kain ya nggo benang. Regane benang piro wis sakuwate. Gotong royong. Ini zamannya. Itulah sebabnya saya gerakkan saudara tempuari, ayo udah mau bangun, ayo sakuwate. Sing arep urun pasir ya pasir, sing urun watu ya watu, sing ora ya urun tenaga, urun apa mikirke ibuke. Ayo. Dan saya lihat hasilnya memang saudara jemaat Tuhan di sini mengasihi Tuhan. Saya perhatikan ya, setiap hari lihat dari yang muda sampai yang tua kerja bakti, sing sepuh-sepuh wis tua nang omahe dhewe lho belum urung tentu bangun. Jadi tukang tapi belum lupa nih gini terus. Yang muda juga wah ini sesok mindah ke rumah, waduh. Termasuk jemaat dari Kuabungan juga orang dijawil kerungu, gembalane kerungu ngomong lalu dari Kuabungan pun. Jadi saya pikir nek wong traji ora tergerak isen wong Kuabungan gunung wae orang dijawil tok orane bantu berapa hari. Tidak hanya itu. Terima kasih Pak Yusuf, tempo hari sudah dari jemaat sana orang ditarik, tapi mereka tergerak. Saya nggak pernah ngomong jalur sumbangan, tapi
Ternyata dari Jemaat Kuadungan Gunung mempersembahkan sumbangan kumpul berapa itu 1 juta kira 10.000 itu kira ya tak iso ya ingin tak mau ngitung coba ki di 1 juta kira 10.000 itu urunan ono sing 20 ono sing 20 dan jemaat tradisi sing nanggoni meneng ae rikuh. Kenapa kita melelat-lelat demi yang lain? Sekali lagi Tuhan tidak mau tepuk tangan. Raja Daud kalau dia berbuat begitu, ternyata Tuhan juga memberkati Daud luar biasa. Salah satu bukti kalau Daud diberkati luar biasa, Yeremia 33. Tuhan bilang, dinasti Daud akan tetap menjadi raja untuk Israel. Iya, Yeremia 33 17 sampai 21. Yeremia 33 ayat 17 sampai 21. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tata kerajaan kaum Israel. Keturunan Daud tidak akan terputus terus-menerus di atas tahta kerajaan Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Ya, dinasti Daud tetap memerintah selama masih ada matahari. Berarti nek dunia urung kiamat, itu keturunan Daud tetap akan ada yang menggantikan jadi raja. Dulu pernah Israel karena menyalibkan Tuhan, menghujat dan sebagainya, Tuhan izinkan dibuang ke seluruh penjuru, morak-marik di mana-mana ada. Tetapi Tuhan ingat janjinya sama Daud. Tahun 48 dengan gerakan Sionisme Yahudi Israel yang dari berbagai negara kumpul sepakat kembali ke Yerusalem mendirikan kerajaan Israel. Dan sekarang rupanya Tuhan juga pakai Donald Trump menetapkan Yerusalem menjadi apa? Ibu kota Israel. Sedikit demi sedikit buatan itu mulai digenapkan. Orang sadar kalau Tuhan pakai Donald Trump ditantang oleh seluruh negeri kerajaan dunia ini, tapi dia tetap ini. Kenapa? Tuhan eling sama Daud. Dan saya kira tidak hanya cuma di dunia ini tahta Daud. Saudara, kalau saudara Natal nyanyi Malam Kudus, akhir dari nyanyian Malam Kudus apa? Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kalau saudara sampai di surga besok ketemu Yesus, Yesus itu anak siapa? Anak Daud, saudara. Jadi pemerintahnya bukan di dunia, terus sampai di surga. Kenapa? Tuhan eling sama Daud yang mengasihi. Saya percaya anak-anak Tuhan yang memikirkan rumah Tuhan, yang orang hitung-hitungan untuk rumah Tuhan, Tuhan memberkati sampai keturunanmu besok-besok diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak mau kepotangan. Saya ngalami, ya jadi hamba Tuhan yang besok kondisi, tapi Tuhan pelihara anak-anak saya orang sing kapiran, semuanya diberkati. Ya, semuanya diberkati. Saudara ke Jogja, saudara bisa melihat ada yang punya apotek,
ke Temanggung, ada punya showroom apa, dan mereka tetap melayani Tuhan dalam bidang. Jadi kalau saudara bagi rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, ora hitung-hitungan Tuhan juga le memberkati ora hitung-hitungan. Amin saudara. Terima kasih untuk selama ini saudara sudah berbuat. Tapi biarlah firman Tuhan itu menginspirasi untuk kita lebih berbuat. Karena saya masih punya mimpi. Tembok selesai, saya masih punya mimpi. Mimpi apa? Pengen bangun aula. Saya sudah ngomong-ngomong sama Mas Mono diukuri. Kira-kira ukuran berapa diukur. Ya nanti rencananya di sini. Jadi mari, saya kalau punya rencana gini tentunya tidak bisa dengan saya sendiri. Saya butuh dukungan seluruh jemaat, baik dukungan doanya, moral, material, pengorbanan apa saja. Ayo gandengan tangan kerjasama untuk rumah Tuhan. Dan dipastikan Tuhan tidak mau kepotangan. Kalau saudara serius sampai anak cucu buyutmu diperhatikan. Tapi sebaliknya, sing hitung-hitungan mbek Tuhan. Tuhan juga jerimet nek kenai berkat. Wis semene wae cukup. Wong dhek hitung-hitungan, aku ya hitung-hitungan. Pengen diberkati lu bareng saudara? Mari kita berbuat untuk Tuhan. Tuhan tidak mau kepotangan. Ya, saya pikir Tuhan kalau Tuhan izinkan sebelum saya dipanggil Tuhan. Umur saya sudah 70 lebih. Dan sebelum dipanggil Tuhan, dan Tuhan izinkan aula sudah jadi. Supaya apa? Besok jemaat yang mantu ngantenan barang orang sarepot nyewa gedung, kita punya gedung sendiri. Kalau nek dok kebaktian kayak gini yang jaraknya harus 1 meter, nak duwe aula bisa sekaligus kebaktian. Walaupun jarak 1 meter karena gedungnya gede, tapi tidak bisa saya lakukan sendiri, harus didukung semua jemaat. Mari kita datang sama Tuhan. Apa padaku ku dapat dari Bapa.
kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau sudah meneguhkan dan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, untuk kami membangun atau memelihara rumah Tuhan, walaupun itu secara jasmani, karena perkara yang jasmani untuk rumah Tuhan itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah bagian Tuhan. Dan bila mana kehidupan kami dilibatkan untuk ikut membangun dengan secara pengorbanan kami, baik materi, tenaga, apapun juga yang kami berikan kepada Tuhan, kami berikan untuk Tuhan yang hidup, maka setiap apa yang kami persembahkan kepada Tuhan tidak akan pernah hilang pahalanya, sebab Engkau Allah yang tidak pernah mau kepotangan. Engkau mencatat, Engkau menilai, dan Engkau mengerti setiap besar kecilnya persembahan yang kami korbankan untuk pembangunan rumah-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang kami berikan kepada Tuhan pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah untuk dapat kami tuai. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami mempersembahkan, tidak menunggu kalau kami sukses, tidak menunggu kalau kami punya uang banyak, tidak menunggu kalau kami punya kelimpahan yang besar, tetapi justru Engkau mengajarkan kepada kami seperti Daud. Dia mempersembahkan talenta, mempersembahkan emas dengan begitu banyak, mempersembahkan banyak persembahan untuk rumah Tuhan. Justru dalam keadaan Daud sedang kesusahan, ketika janda Sarfat mempersembahkan tepung yang segenggam, minyak yang sedikit untuk Tuhan, juga dalam keadaan kesusahan, tetapi justru dengan keadaan itu berkat Tuhan dinyatakan. Justru dengan itu janji Tuhan digenapkan untuk membuat setiap anak-anak-Mu di tempat ini juga boleh mengalami. Kami rindu Tuhan, mari kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan bukan hanya kami dengar, tetapi kami terima sepenuhnya, dan biarkan kami juga mau belajar untuk mengerjakannya. Sebesar apapun, sekecil apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, kami percaya Engkau akan menjadikan berkat. Engkau akan menjadikan kepada setiap rumah tangga kami, setiap keluarga kami, semuanya tidak akan pernah hilang sia-sia. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan tolong Roh Kudus, meterikalah firman-Mu yang telah kami dengar ini, supaya kami boleh bertindak, kami boleh berlaku seperti domba yang nurut kepada gembala. Untuk bisa nurut kepada gembala yang agung, ditunjukkan dengan nurut kepada gembala yang sudah Engkau tetapkan bagi kami di tempat ini. Apapun kebijaksanaannya, apapun yang direncanakannya, kami percaya Tuhan pun turut campur tangan, sehingga kami sebagai domba-domba-Mu tidak berhak untuk menuntut, tidak berhak untuk membantah, tidak berhak untuk Tuhan melawan, tetapi biarkan kami boleh hanya sebagai domba yang mau dengar-dengaran kepada suara gembala dan menurut apa yang gembala inginkan, karena kami percaya apa yang Tuhan taruh kepada hamba-Mu itu yang terbaik, dan itu juga untuk kebaikan kami. Tuhan, kekuatan Roh-Mu yang akan menolong kami supaya kebenaran firman-Mu ini tidak berlaku sia-sia, tetapi boleh tertanam dan setiap hati kami, dan bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam kehidupan kami tidak memperhatikan rumah-Mu. Kami sibuk dengan rumah kami sendiri masing-masing. Kami bisa memperbaiki rumah kami masing-masing, tapi tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong ampuni setiap kehidupan kami, dan biarkan sepulang dari tempat ini hati kami diubahkan ya Bapak. Kehidupan kami dibaharui, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami persembahkan, kami kerjakan itu semua untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab dari Tuhanlah kami akan mendapatkan balasannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, shalom. Shalom,
dengan kemenangan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap usaha anak-anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal. Tuhan Yesus memberkati anak sekolah, kuliah. Tuhan kasih kepintaran, segala biaya yang diperlukan Tuhan sediakan semuanya. Terima kasih, kami mendoakan semua anak-anakmu, tua, muda, besar, kecil yang ikut memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Kami melihat sendiri ketika gerakan kerja itu semua terlibat Tuhan, mengorbankan tenaga, waktu, harta. Tuhan yang mencatat tiap tetesan air mata, tetesan keringat, tiap sen, tiap rupiah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ada catatannya, dan Tuhan yang akan mengembalikan lipat-lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Tuhan, aku serahkan penyempurnaan pembangunan tembok sebelah ke dalam tangan-Mu. Mohon campur tangan Tuhan. Bahkan kalau seizin Tuhan, jemaat mendirikan aula di belakang juga, kiranya Tuhan buka jalan. Kami percaya walaupun kami kekuatannya kecil, tapi Allahku Yehova Jireh yang mengadakan dari yang ada tidak ada menjadi ada. Kau mampu menggerakkan siapa saja yang digerakkan hatinya Tuhan untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kepotangan, tidak mau kepotangan, dan Tuhan akan memberkati luar biasa. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.